Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk melalui wahyunya sebagai cahaya bagi kehidupan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan pemimpin sejati, serta kepada seluruh keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, kepada Bapak Isyad selaku dosen pengampu yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi mengenai 3 pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Sering timbul nih pertanyaan, apakah nilai-nilai demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam? Bagaimana pemimpin yang ideal menurut Islam? Dan bagaimana hukum ditegakkan tanpa memandang kedudukan? Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu, mari kita bahas mengenai demokrasi. Secara bahasa, demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Dan dalam pandangan Islam, konsep yang paling mendekati dan menjadi landasan adalah prinsip musyawarah. Islam menempatkan kekuasaan secara mutlak pada satu orang, juga tidak membiarkan kekuasaan berjalan semena-mena. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dan urusan mereka dengan musyawarah antara mereka. Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum haruslah melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan untuk bermusyawarah, sebagaimana dituangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Perbedaan mendasar antara demokrasi sekuler dengan pandangan Islam terletak pada sumber-sumber nilainya. Demokrasi dalam Islam bukanlah kekuasaan mutlak rakyat, melainkan kedaulatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pelaksanaannya diserahkan kepada manusia melalui musyawarah. Jadi, rakyat memiliki hak memilih dan berpendapat, namun keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan, bukan sekadar memenuhi keinginan mayoritas jika hal itu merugikan mereka. Oke, pembahasan yang kedua itu kita beralih ke kepemimpinan. Jika demokrasi adalah sistem mengambil keputusan, maka pemimpin adalah orang yang memegang amanah dan menjalankannya. Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang erat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 3 ciri utama pemimpin yang baik menurut Islam. Yang pertama itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini dasar kepemimpinan yang kokoh adalah bertakwa kepada Tuhan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua itu adil. Keadilan ini adalah syarat mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Yang ketiga adalah melayani rakyat. Pemimpin yang sejati adalah pelayan umat, bukan yang dilayani. Teladan paling nyata adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan khulafar syahidin yang sederhana, dekat dengan rakyat dan bekerja keras demi kesejahteraan umat. Pemimpin yang menyimpang dari kebenaran, zalim dan tidak bertanggung jawab akan menanggung dosa berat di hari kiamat. Yang ketiga itu penegakan hukum. Demokrasi yang sehat dan kepemimpinan yang adil tidak berjalan tanpa hukum yang tegas. Dalam pandangan Islam, hukum bersumber dari wahyu Allah yang bertujuan melindungi jiwa, akal, keturunan,
harta, dan agama. Prinsip utamanya adalah tidak membeda-bedakan kedudukan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika keluarga terhormat mencuri, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap siapa saja, baik itu orang kaya, baik itu pemimpin maupun rakyat-rakyat biasa. Keadilan hukum juga diperintahkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar menegakkan hukum, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Penegak hukum bukan sekadar memberi hukuman, melainkan mendidik, melindungi masyarakat dari kerusakan, dan menciptakan ketenangan. Hukum yang lemah hanya akan melahirkan ketidakadilan dan kekecewaan. Baik, sebagai penutup, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketiga hal saling berkaitan erat. Islam mengajarkan demokrasi yang bentuk musyawarah dan mufakat yang tetap berpedoman pada syariatnya. Pemimpin dipilih untuk melayani dan harus bertakwa serta adil. Hukum ditegakkan tanpa pandangan bulu untuk melindungi hak setiap orang. Jika ketiga hal ini berjalan beriringan, maka akan terwujud musyawarah yang sejahtera, damai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi bagian dari masyarakat yang taat, hukum, berpartisipasi aktif dalam musyawarah, dan mendukung pemimpin yang jujur. Baik, demikian pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang sedikit melenceng atau ada kata-kata yang agak kurang berkenan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.